Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamaludin dari F17B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penamaan sistem terdistribusi. Yang pertama itu name service. Name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama pengaksesan resource pada sistem terdistribusi yang memerlukan nama resource untuk pemanggilan, alamat untuk lokasi resource tersebut, dan route untuk bagaimana mencapai lokasi tersebut. Name service memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah route yang dibahas pada jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer, layanan, remote object, berkas, dan pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi. Ada URL untuk mengakses suatu halaman web dan alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Name resolution, binding, dan atribut. Name resolution yaitu nama ditranslasikan ke data tentang resource atau objek tersebut. Binding, asosiasi antara nama dan objek. Biasanya nama diikat atau bound ke atribut dari suatu objek. Address, atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. Dan atribut, nilai suatu objek properti. Tabel penamaan yang umum digunakan. Yang pertama ada .com atau komersial, digunakan untuk bidang bisnis. Yang kedua ada .edu atau education, digunakan untuk bidang pendidikan. .net atau network, digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara jasa koneksi internet. Yang keempat ada ORG, organization, digunakan untuk badan sosial atau organisasi nirlaba. Yang kelima ada .mil atau military, digunakan untuk organisasi kemiliteran. Yang keenam ada .gov atau government, digunakan untuk pemerintahan. Yang ketujuh ada .biz, digunakan untuk bidang bisnis pada umumnya, mungkin untuk menggantikan .com yang sudah jenuh dan banyak digunakan di internet. Yang ke-8 ada .info, tidak ada ketentuan, bisa digunakan oleh siapa saja. Yang ke-9 ada .name, digunakan untuk perorangan atau pribadi. Yang ke-10 ada .museum, digunakan untuk situs web museum. Yang ke-11 ada .coop, digunakan untuk bidang jasa koperasi. Dan yang terakhir ada .tv atau television untuk stasiun televisi. Penguraian naming domain untuk mengakses resource dari URL. Yang di atas ada URL, di DNS lookupnya 55555 dan resource ID port numbernya 888 dan path name-nya web example/earth.html. Tujuan penamaan yang pertama yaitu identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai atau tidak harus nama yang sama. Yang ketiga, memungkinkan location independence. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Yang keempat, memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate resource, bukan dari menebak. Jadi jika seseorang mengetahui objek tersebut, maka yang bersangkutan memang diberitahu, karena sulit sekali menebak nama tersebut. Jenis name. Yang pertama ada username, disebut oleh pemakai atau user, dibuat untuk pemakai atau user. Merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string of character. Contoh, Canon untuk pencetak, root, tmp, trial.txt. Yang kedua ada system name, terdiri dari bit string internal untuk sistem, tidak ditujukan untuk manusia, lebih kompak dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Struktur nama. Yang pertama ada primitive atau flat name, tanpa struktur internal, hanya string of bit, digunakan untuk perbandingan dengan UID lain, tidak membawa informasi lain, atau pure names.
sangat berguna dan banyak digunakan karena location dan application independen sehingga tidak mendapat masalah bagi mobilitas objek. Seragam, fixed size, compact, mudah disimpan, dipas, dan jika cukup besar menjadi sulit ditebak. Yang kedua ada partition name, komposisi dari beberapa nama primitif biasanya digunakan hierarkis. Contoh name.ac.id cs.doc.rectorer1.pptx membawa informasi impure names. Biasanya tidak secara unik mengidentifikasikan objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke satu objek. 3. Descriptive names, daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik, membawa informasi atau impure names. DN adalah subset dari PN. Contoh CX500 Directory Service. Contoh name service. Yang pertama ada domain name service atau DNS, memetakan nama domain ke alamat. Yang kedua ada global name service GNS, memetakan global name ke atribut-atribut. Skalabilitas, dapat menangani perubahan. Ketiga ada X500 Directory Service, memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Yang keempat ada Genie Discovery Service, mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.